Bocah tercela itu lahir. Inilah yang dikatakan ayahnya ketika pertama kali melihat putranya, dan inilah awal kemalangannya. Ketika dia lahir, Kajin, seorang anak yang diberkati dengan pedang Dewa Kasaka, juga datang ke dunia, dengan tubuh dan bakat yang sangat baik. Namun, dia bukan seorang Kajin. Ibu dan ayahnya sendiri kecewa dengan anak itu, karena ia dilahirkan tanpa tangan kanan dan dengan tubuh berbulu. Setiap malam, alih-alih menyanyikan lagu pengantar tidur, sang ibu berharap bayinya meninggal dengan cepat. Namun, bayi itu sangat ingin hidup dan tidak akan mati. Dia juga mendengar bahwa ayahnya, ketika dia berada di dalam rahimnya, mengatakan bahwa anak ini adalah harapannya dan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun memukulinya, terutama saudaranya. Sang ayah berharap putranya akan dapat mengalahkan Kajin, tetapi bocah itu lahir dengan satu tangan dan tidak diberkati oleh para dewa. Dia adalah aib yang membunuh harapan orang tuanya, dan ceritanya dimulai. Bocah berambut pirang bernama Kajin dimanjakan oleh pelayan dan bermain dengannya. Mereka dikejutkan oleh keindahan anak ini. Sementara itu, wanita itu memperhatikan keponakannya dari kejauhan. Seperti yang bisa dilihat, dia sudah mulai berjalan, sementara keturunannya yang menyedihkan tidak berkembang sama sekali. Ketika pria berambut hitam itu hampir tidak bisa bangun dan mulai mengambil langkah pertamanya, Kajin sudah tahu cara memegang pisau. Dan ketika bocah itu belajar memegang pedang, sepupunya sudah belajar tentang mana dan mulai mempelajari seni pagar di sekolah Samian. Ibu lelaki berambut hitam itu sangat ingin Kajin menjadi putranya. Pada satu titik, Kajin menjadi objek kekaguman dan kecemburuan bagi pria berambut hitam itu. Ketika bocah satu tangan itu baru berusia 7 tahun, ia ditugaskan sebagai pelayan Kajin. Dia dikirim tampaknya untuk membantu secara damai, tetapi kenyataannya adalah bahwa ayahnya sendiri menjualnya seharga 300.000 laten. Bocah itu memiliki banyak bekas luka dan berdarah. Nama pahlawan kita adalah Devin. Dia diikat ke pohon sementara sepupunya berdiri di atasnya, dengan mengejek menertawakan pecundang yang terkutuk itu, dan kemudian terus mencambuk mainannya. Kajin tidak menyukainya sejak awal, dan dia adalah salah satu dari mereka yang bisa melampiaskan amarahnya dengan tenang. Tapi Devin tidak menyerah, dia harus menahan air mata. Sulit untuk menanggung kenyataan bahwa banyak orang dewasa yang mengkhianatinya tidak memperhatikan apa yang telah terjadi. Pamannya dikenal sebagai pria yang luar biasa. Ia meninggalkan keluarga bertahun-tahun yang lalu dan tidak pernah kembali. Dan karena tidak ada orang di sana untuk mengendalikan Kajin, ia tumbuh sebagai seorang sadis. Meskipun dengan mudah mendapatkan pelatihan pertempuran, bakatnya yang luar biasa dan berkat pedang Tuhan menjadi seperti racun baginya. Bahkan setelah lawannya mengakui kekalahan, bocah haus darah itu tidak berhenti di situ. Sekarang giliran Devin. Dia sangat iri dengan kekuatan dan bakat saudaranya dan ingin menjadi setara, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha dengan bantuan Andi, dia sendiri tidak bisa mengatasi bakat itu. Dia dilemparkan ke kolom batu dan tanah dipenuhi darah, tetapi Kajin tidak peduli. Sebaliknya, dia marah pada bagaimana pecundang tanpa tangan ini berani menghadapinya. Setelah itu, bangsawan berbakat mulai menginjak-injak orang miskin. Pria berambut pirang itu menertawakan fakta bahwa pria muda itu benar-benar berharap untuk mengatasinya hanya dengan usaha sendiri, tetapi bahkan seluruh hidupnya tidak akan cukup untuk ini. Dan terlepas dari situasinya yang menyedihkan, bocah bermata merah itu masih ingin menang. Meskipun mimpinya tidak dapat dicapai hanya dengan usaha, tidak seperti saudaranya, ia tidak bermaksud menjadi malas seperti Kajin. Saudara laki-laki berambut pirang mulai menikmati alkohol, perempuan dan narkoba. Tetapi meskipun demikian, berambut hitam masih tidak bisa mengalahkannya. Namun, prajurit itu bertekad untuk mengatasi batasnya dan mengalahkan saudaranya. Kolosseum adalah arena hidup dan mati, kedua bersaudara itu bertarung sekali lagi. Kajin mengusir bocah itu, tetapi dia tidak lagi sama dengan sebelumnya. Devin menggunakan keahliannya dan memotong arena menjadi dua. Karena debu yang naik, lelaki berambut pirang itu berada dalam posisi yang sulit. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melihat pasangannya yang bersenjata satu, tetapi Devin tidak dalam asap, tetapi di atasnya. Kajin berhasil bereaksi terhadap serangan ini dan memblokirnya dengan pedangnya, setelah itu sebuah ledakan besar terdengar di arena. Hadiah-hadiah itu takjub.
Prajurit satu tangan Devin mengalahkan pedang serbu Kajin. Sampai saat itu, skor resmi prajurit adalah 1 kemenangan dan 21 kekalahan. Dan sekarang, pada usia 29, dia telah berhasil mengalahkan yang paling dia benci di dunia. Dalam duel tidak resmi dia kehilangan banyak waktu dan banyak orang mengatakan kepadanya untuk menyerah setiap kali dia kalah. Mereka mengolok-oloknya, sementara mereka sendiri adalah orang-orang bodoh berbakat yang membuang-buang waktu. Namun terlepas dari segalanya, ia menang, dan sekarang tantangan nyata muncul. Nama pahlawan baru, Devon, memicu minat pada saudara lelakinya yang berbakat. Berapa lama dia pikir dia akan selalu menjadi yang terkuat? Namun, Kajin yang kalah tidak dapat menerima kekalahan yang datang dari beberapa pecundang, itu menghancurkan harga dirinya. Pejuang berambut hitam, yang berdiri, mengingat kata-kata orang tuanya sendiri, mereka ingin dia menjadi seperti sepupunya, tetapi jika dia benar-benar memiliki banyak bakat, maka, itu tidak akan terlempar ke udara seperti yang dilakukan Kajin. Pada saat itu, bocah berambut pirang itu tidak tahan dengan penghinaan yang datang dari si pecundang, dan matanya dipenuhi amarah. Prajurit terus menegur yang kalah, karena dia tidak akan menjalani kehidupan yang begitu buruk dan tidak akan menjadi pengecut yang menyedihkan. Setelah akhirnya menang, dia berbalik dan berjalan menjauh dari arena karena itulah akhirnya. Dengan akhir hidupnya, pengecut Kajin menusuk bocah itu dari belakang. Penonton terkejut, karena Kajin yang terkenal sangat rendah untuk menyerang dari belakang. Tapi Devin tidak terlalu terkejut, saudaranya tetap keji sampai akhir. Meskipun demikian, bocah bermata merah itu tidak menyesali nasibnya sejenak. Meskipun sakit, dia senang akhirnya mengalahkan Kajin. Dan sepertinya dia seharusnya tidak hidup. Pedang matahari yang terkenal, ditransmisikan dan digunakan hanya dalam keluarga Samayam, juga mengandung mana dari keluarga Saman, mana anti-demonik. Jika Santo Raila yang luar biasa tidak muncul, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat dilahirkan, tetapi sekarang Kajin akan dikenang sebagai pecundang. Setelah mengucapkan kata itu sambil tersenyum, bocah itu meninggal. Prajurit itu bangun di salah satu sel penjara dan tidak memahami situasinya. Apakah dia mati dan pergi ke neraka? Namun, bukan itu yang terjadi. Bocah itu beruntung, karena Raila hadir di arena dan, sebagai orang suci, menyembuhkan Devon yang menjijikkan dan kotor. Dia adalah perwujudan mukjizat, tetapi bocah itu masih tidak mengerti bagaimana dia hidup, karena seluruh tubuhnya terluka. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bernafas. Pada titik ini, Algojo yang tangguh ingin tahu apakah prajurit satu tangan hanya membuat kesepakatan dengan iblis. Namun, bocah berambut hitam itu bertanya lagi, terkejut, karena dia tidak mengerti apa itu. Tetapi pria itu tidak melihat hal yang mengejutkan dalam hal ini, karena satu-satunya cara bagi pecundang seperti dia untuk mengalahkan Kajin adalah dengan menandatangani kontrak dengan iblis. Algojo mengatakan tidak ada alasan untuk menyangkal apapun, karena orang tuanya mengatakan hal yang sama dan botol darah ditemukan di rumahnya, menjelaskan kepada semua orang bahwa dia adalah iblis yang mengorbankan 300 anak yang tidak bersalah untuk menjadi lebih kuat. Setelah itu, pengganggu bertopeng menyatakan bahwa Tuan Muda Kajin menangis setelah harus menikam sepupu dan temannya yang tercinta untuk menjaga kehormatan keluarga dan melindungi kota dari iblis. Setelah mendengar absurditas, bocah itu pergi begitu saja. Meskipun dia mengalahkan Kajin, dia gagal mengalahkan keluarga Samien dan, seperti yang bisa dipahami, mereka memilih bakat pirang daripada dia. Segera, Algojo membaca dokumen resmi yang menyatakan bahwa Devin telah menodai kehormatan keluarganya dan sekarang mana akan disegel dan dia akan menjalani hukuman seumur hidup, menderita untuk selamanya dan membusuk di penjara. Itu waktu dekat Anda. Pria berambut hitam itu memperhatikan bahwa tendonnya di kaki dan lengannya terputus dan mananya disegel dengan sejumlah besar rantai. Dia bahkan ditangkap dengan mata tertutup. Segera, dia menyadari bahwa Kajin berdiri di depannya. Si pengecut, dengan senyum di wajahnya, memperhatikan bahwa tempat ini sangat cocok untuk Devin dan juga menyatakan bahwa, mulai sekarang, ia menjadi kaisar pedang. Orang-orang memujinya karena menjadi jenius pekerja keras dan semuanya berkat pecundang satu tangan. Setelah makan malam, Kajin meninggalkannya. Segera, sebagian besar makanan berhenti dikirim, dan seiring waktu, bocah itu menjadi sangat kurus.
Dia tersiksa oleh kelaparan yang mengerikan dan juga batuk darah. Dia tidak membayangkan kematian seperti itu. Dia ingin mati di arena dengan hormat. Dalam keadaan setengah mati, dia jatuh ke tanah dan kemudian Devin menyadari bahwa di sana terlalu dingin. Akhirnya, dia bertanya-tanya seperti apa akhirnya jika dia bukan vagina. Jika yang berambut hitam berasal dari garis utama dan jika dia diberkati oleh Dewa Pedang Kasaka, apakah hidupnya akan berbeda? Dia tidak ingin mati, dia ingin hidup. Pada saat yang sama, ia dengan jelas mendengar setetes air dan, setelah cahaya terang pada akhirnya, ia tidak percaya pada kematiannya. Bocah bermata merah itu didekati, tetapi dia tidak bereaksi. Kemudian seorang pria bernama Vincent meraih Devin di bahu dan dia kembali ke dirinya sendiri. Bocah itu tidak mengerti apa yang terjadi, mengapa dia merasakan sakit di bahu, apakah itu benar-benar mimpi? Tetapi segera dia menyadari bahwa ini nyata, karena rasa sakitnya terasa nyata dan pria ini di depannya, meskipun Devin melihatnya untuk pertama kalinya, dia jelas mengenal pria ini dari keluarga sekunder. Pada saat itu, Devin menyadari mengapa dia dipanggil Vincent, dia memiliki nama yang berbeda, putra ketujuh Aiden. Dia tidak mengerti, dengan semua keinginannya, apa yang salah dengan ingatannya, tetapi di antara semua mimpinya, ini tidak terlalu buruk, dan udara di sini tampak sangat segar baginya. Tidak ada bau muski yang kuat di sini, seperti di penjara, dan juga di sini ia memiliki tangan kanan. Apalagi yang perlu dia lakukan? Apakah ini benar-benar hadiah yang diberikan kepada Anda sebelum Anda meninggal? Pada saat ini, dia lelah diabaikan oleh pemuda itu dan mencoba memaksa bocah itu untuk berbicara dengan bantuan kekuatan, tetapi pejuang tahu betul cara untuk memblokir jenis serangan ini, yaitu, secara fisik menjauhkan diri dari musuh. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Pria berpakaian merah itu terbang ke ujung ruangan. Bahkan bocah berambut hitam itu sendiri tidak mengharapkan kekuatan seperti itu, karena serangan ini tidak begitu kuat untuk mendorong seseorang sejauh ini. Bocah itu meminta maaf dan mengatakan tangannya telah tergelincir, kemudian mencoba membantu korban berdiri. Tetapi lelaki itu menarik tangannya dan berdiri, menyatakan bahwa hanya karena lelaki berambut hitam itu berasal dari keluarga utama, putranya pasti akan menghancurkan Vincent dan ini akan menjadi pertama kalinya keluarga sekunder akan menghancurkan yang utama. Setelah mendengar kata-kata ini, Devin menyadari bahwa pria di depannya ini sama dengan ayahnya, dia selalu ingin mengalahkan pamannya yang lebih tua. Saat dia menyadari bahwa mimpinya tidak layak, dia mulai memindahkan mimpinya ke pundak putranya dan itu berbuah, karena yang bermata merah menjadi tidak cocok untuk mereka, seorang putra. Pria berambut pirang itu berbalik dan, sebelum pergi, bocah itu memperingatkannya bahwa dia tidak akan melupakan kesombongan dan kekasaran Vincent hari ini. Sekarang dia harus menunggu penyelesaian akun selama pertemuan pedang sejati. Setelah pintu ditutup dengan ledakan, keheningan mutlak berkuasa di ruangan itu, dan pria berambut hitam itu bisa bernapas dengan tenang, duduk di kursi. Dia bertanya-tanya lagi apakah ini mimpi. Dia merasa bahwa dia akan bangun ketika tiba-tiba ingatan lain membanjiri kepalanya. Menurut mereka, jelas bahwa ibu Vincent sendiri meninggalkannya tak lama setelah kelahiran, dan ayah bocah itu tidak pernah merawatnya. Semua anak lain memperlakukannya seperti kambing hitam. Dari 8 anak dari keluarga pedang Adenka yang terkenal, ia adalah Vincent, anak ketujuh yang sah. Pria berambut hitam itu agak lemah dan pengecut pada masanya, jadi dia terus-menerus bersembunyi di kamarnya dan menangis. Setelah memukuli adik perempuannya, bernama Loa, ia menjadi bebek jelek, ditinggalkan oleh yang lain di keluarga utama Aiden. Seseorang dari keluarga sekunder sedang berburu untuk keunggulan cabang utama. Begitulah cara Devon satu tangan dari keluarga Simon menjadi Vincent yang tidak berguna dari keluarga Adenka. Dia sepenuhnya menyadari apa yang terjadi, tetapi bahkan tidak tahu nama fenomena ini. Bagaimanapun, dia tidak mengerti apa-apa tentang hal-hal seperti itu. Dalam pemikiran itu, dia bangkit dari kursinya dan akan menemukan buku harian masa lalu milik Vincent. Di dalamnya, dia sangat menyesal tidak bisa melakukan apa yang kakak dan adiknya lakukan. Semua kerabatnya dari keluarga sekunder sedang mencari peluang untuk menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, bahkan para pelayan benar-benar mengabaikannya. Dalam hal ini ia bertobat dari cacat dan menginginkan kematiannya sendiri. Setelah cukup membaca,
Pria berambut hitam itu menutup naskah itu. Buku harian ini penuh dengan penghancuran diri. Tampaknya skor pendahulunya turun serendah mungkin. Rupanya, Tuhan mendengar doanya ketika Devon ingin hidup bahkan dalam situasi terburuk. Vincent terus-menerus menyerah dan selalu ingin mati, berharap semuanya terjadi persis seperti yang dia sadari, tetapi suara yang tidak dikenal memanggilnya dan mengatakan bahwa tidak ada yang akan percaya penjelasan semacam ini. Bocah itu berbalik tajam, tetapi tidak menemukan seorang pun di dekatnya dan suara di kepalanya tidak tenang. Pada saat yang sama, Devin memutuskan bahwa iblis berusaha menipu dia, karena reinkarnasinya seharusnya tidak terjadi. Tapi tidak demikian, dan suara di dalam dirinya milik pemilik asli tubuh ini, yaitu Vincent. Tetapi setelah menyerahkan tubuhnya kepada Berserker, dia tidak memiliki nama yang tersisa dan meminta untuk dipanggil Julian. Hantu itu muncul di hadapan lelaki berambut hitam itu, dan dia tidak mengerti bagaimana apa yang terjadi itu mungkin, tetapi jawabannya sederhana, itu adalah berkah. Pada saat yang sama, Devin mengingat sesuatu yang serupa yang telah dia dengar sebelumnya, sesuatu tentang hal ini yang Tuhan berikan dan orang-orang yang diberkati sejak lahir dapat mendengar wahyunya. Pada saat yang sama, terpikir oleh si rambut merah bahwa Allah ada di hadapannya, berinkarnasi, dan ya, memang begitu. Sosok pirang di mata bisa disebut dewa yang lebih muda. Awalnya, ia bermaksud memohon semangat Boha, tetapi karena suatu alasan, Devon memasuki tubuh. Agar Julian menjadi Tuhan yang sejati, ia harus memenuhi sejumlah pencapaian yang diperlukan. Para dewa menyebut takdir ini, dan begitu dia memenuhi semua tujuannya, dia bisa menjadi Tuhan yang sejati. Devin mendengarkan dengan penuh perhatian roh, menyadari keadaan pendatang baru, tetapi si berbulu sendiri tidak tertarik pada peristiwa-peristiwa ini, dan jika Tuhan telah menyelesaikan pidatonya, dia akan melakukannya. Mata merah dengan senang hati akan mengucapkan selamat tinggal dan memulai kehidupan barunya, karena dia tidak ingin menyia-nyiakan hidup barunya dan mendengarkan keinginan beberapa hantu. Pria berkacamata itu menegaskan dengan senyum bahwa dia menyerah dalam kehidupan masa lalunya dan benar-benar memahami bahwa pria satu tangan itu hanya menginginkan satu hal. Namun, energi spiritual Tuhan sangat lemah, dan jika menghilang sepenuhnya, tubuh bocah berambut hitam akan mati setelahnya. Tetapi Devin tidak terburu-buru untuk mempercayai omong kosong seperti itu, karena tubuh ini sangat sehat untuk mati. Pada saat yang sama, mata merah itu terasa sangat lemah dan kehilangan kesadaran, jadi Julian membuatnya mengerti betapa naifnya dia, tetapi di masa depan mereka harus bekerja bersama dan hantu itu akan menunjukkan kepadanya kenangan sejatinya. Pada saat yang sama, peristiwa beberapa tahun terakhir dilemparkan ke dalam tubuh bocah lelaki yang sedang berbaring, terbakar dan tajam seperti baut petir yang nyata. Beberapa pelanggaran hanya menghujani bocah itu, ia diinjak-injak sepanjang masa kanak-kanak, tetapi bahkan kemudian, tidak putus asa. Tidak masalah apa yang sedang dilakukan Vincent, merencanakan balas dendamnya sambil berpura-pura menjadi pengecut. Segera, Devin pulih dan dikejutkan oleh pikiran seorang pria berusia 30 tahun. Bocah itu ngeri dengan jenis dunia di mana ia bereinkarnasi. Namun, Julian senang dengan masa lalunya karena permainannya pada waktu itu sangat bagus. Dia perlu menghindari pengawasan keluarga dan mata pelajaran yang ingin dia pelajari dianggap tingkat rasul. Setelah bocah itu mendengar Julian, dia mengklarifikasi apakah si berbulu tahu tentang Archdemon Devon dan Raja Pahlawan Kajin. Setelah mendengar kata-kata seperti itu, mata pemuda itu dipenuhi amarah dan, bangkit dari kursinya, dia memandang hantu yang mengambang itu dengan terkejut dan bertanya dengan marah. Ini terjadi 500 tahun yang lalu, pendekar pedang satu tangan, Devin, melarikan diri dari penjara Samian. Cerita berlanjut bahwa dengan menggunakan kontrak dengan iblis, ia menghancurkan ribuan nyawa untuk menjadi lebih kuat. Dikatakan bahwa dia membunuh lebih dari 10.000 orang, jadi itu ditandai dalam sejarah sebagai iblis terbesar. Mendengar ini, bocah itu mendinginkan semangatnya karena dia tidak mungkin pindah ke 500 tahun di masa depan. Ini tidak masuk akal, dan dengan itu, ia memutuskan bahwa mungkin ada banyak orang dengan nama yang sama. Tapi apa peluang Devin dan Kaji berakhir di garis keturunan keluarga Samian yang sama pada saat yang sama? Dia menyadari bahwa dialah yang meninggal 500 tahun yang lalu di penjara. Keluarga Samayan lebih suka pedang serbu pada waktu itu,
meninggalkan pendekar pedang satu tangan, dan sementara Devin meninggal sendirian, Kajin menjadi kaisar pedang. Tapi itu benar-benar mengganggunya, karena mereka berani memutarbalikkan cerita dan menciptakan iblis yang hebat, itu benar-benar omong kosong. Marah pada keluarga Simeon, bocah itu memukul tangannya di atas meja. Tetapi hantu itu, terpesona oleh cerita itu, mengetuk, dia mengaguminya karena sangat romantis bahwa pahlawan Kajin adalah teman iblis besar dan sangat mencintainya. Tetapi seorang Devon yang marah menjatuhkan setumpuk buku dan dengan sopan meminta untuk mengambil omong kosong ini. Namun, Julian tidak mengerti mengapa pemuda itu marah dan lelaki berambut hitam itu, dalam sendawa emosi, mengumumkan bahwa keseluruhan cerita itu bohong. Pria berambut pirang itu benar-benar terkejut. Dia tidak tahu bahwa bocah itu datang sejak saat itu. Pada saat yang sama, Roh menyadari bahwa seorang lelaki yang lebih tua berdiri di depannya dan bergegas untuk menenangkan Devin, karena bagaimanapun juga, ceritanya hanyalah kumpulan akun yang ditulis oleh para pemenang. Pada saat yang sama, pria berambut hitam itu bertanya-tanya sejak ketika anak berusia 13 tahun mulai berbicara dengan sangat kompeten di dunia ini, tetapi jawabannya sederhana. Anak-anak tumbuh sangat cepat saat ini dan masa kini sangat berbeda dari masa lalu yang terlupakan. Tetapi Devin bosan dengan percakapan kosong ini dan, sambil menghembuskan napas, meminta teman bicaranya untuk diam. Namun, Julian melanjutkan cerita dan mengatakan bahwa Raja Pahlawan menelan air matanya dan bekerja dengan pahlawan terbesar pada waktu itu, sahabatnya, Kaisar Pedang Matahari, untuk mengalahkan iblis besar Devon. Tetapi sesuatu yang bermata merah tidak ingat ada Kaisar Pedang Matahari, dan hantu itu, terkejut bahwa desakannya tidak tahu tentang dia. Nama pahlawan adalah Arslan dan dia juga leluhur keluarga Adenka. Pada saat yang sama, pria berambut hitam itu menemukan senyum di wajahnya. Dia tahu bocah itu dan terkejut bahwa dia telah menjadi pemimpin pertama keluarga Adenka. Suatu ketika, Arslan adalah penggemar berserker bermata biru. Bocah itu mengagumi pejuang itu dan bermimpi tumbuh sekuat Devin. Meskipun Arslan masih kecil, dia adalah teman dan muridnya. Arslan mengunjunginya beberapa kali ketika dia berada di penjara. Bocah itu menolak untuk percaya bahwa tuannya dapat melakukan kejahatan dan bertekad untuk memastikan bahwa kebenaran mengatasi kejahatan untuk mengembalikan kehormatan prajurit besar itu, dan tidak masalah berapa lama untuk melakukan perbuatan baik ini. Setelah hari itu, Devin tidak lagi melihat Arsan. Pada saat ini, Julian menyela pikiran pria berambut hitam itu. Faktanya adalah bahwa pemimpin pertama keluarga Adenka, Arslan, meninggalkan misi hidup untuk mereka, dan ini menyangkut pencapaian hantu. Keduanya harus mengatasi keluarga Samien dan menghadapi kebenaran. Arsalan Volker mengundurkan diri dari keluarganya dan membesarkan keluarga Adenka dengan tujuan mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Adenka adalah keluarga baru yang diciptakan untuk mengembalikan kehormatannya. Ini jelas merupakan tanda nasib dia dilahirkan kembali di sini. Ternyata Devin dipanggil ke sini untuk memenuhi misi yang diberikan kepada keluarga Adenka, dan jika dia memenuhinya, Julian akan menjadi dewa. Itulah yang akan terjadi.